Teman-teman, saya akan menunjukkan cara pengambilan contoh tanah utuh atau contoh tanah tidak terganggu. Contoh tanah utuh atau contoh tanah tidak terganggu adalah contoh tanah yang kondisinya sama dengan kondisi tanah itu ketika masih di lapangan. Dan contoh tanah yang tidak terganggu itu akan dimasukkan ke ring sampel ini, dan ketika sudah masuk ke ring sampel tanah ini, contoh tanah ini kondisinya sama dengan ketika dia masih di lapangan. Kondisi yang sama itu dalam hal misalnya kepadatannya sama dengan waktu masih di lapangan, pori-pori atau susunan porinya sama ketika masih di lapangan, permeabilitas atau kemampuan tanah itu untuk menyalurkan air juga sama ketika masih di lapangan. Dan itu contoh tanah yang tidak terganggu itu dimasukkan ke sini. Dengan cara apa? Dengan cara menghunjamkan ring sampel tanah ini ke tanah. Dengan cara sedemikian rupa, dia dihunjamkan ke dalam tanah secara vertikal gitu ya. Dihunjamkan begini ke dalam tanah dengan cara tertentu sehingga sampel tanah masuk ke sini dalam keadaan tidak terganggu. Susunan porinya sama, tidak berubah, kepadatannya tidak berubah dan sebagainya. Ini ring sampel ini dirancang sedemikian rupa sehingga sisi atasnya tumpul, tapi sisi bawahnya ini tajam karena dia akan dihunjamkan ke tanah. Nah, ini katakanlah tanah yang akan kita ambil contoh tanah utuhnya adalah ini misalnya. Jadi ini adalah titik lokasi di mana ring sampel ini akan dihunjamkan untuk mengambil sampel tanah, dan titik ini harus dipilih yang benar-benar mewakili kondisi lahan yang akan kita ingin ketahui kondisinya. Jadi ini titik ini dipilih yang benar-benar mewakili. Nah, ini kebetulan titik di mana akan diambil contoh tanah tak terganggu ini atau contoh tanah utuh ini kebetulan ditumbuhi rumput-rumputan. Rumput-rumputan ini perlu kita singkirkan dulu dengan dikikis ya. Dengan dikikis. Tentu saja cara mengikisnya juga harus hati-hati dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak sampai merubah misalnya kepadatan tanahnya. Jadi kondisi alami tanah itu jangan sampai berubah. Ini kita ya, hilangkan dulu nih apa. Nah, ini dengan cara dikikis begini. Jadi bukan cara dicangkul dalam tapi dikikis yang cara mengikisnya begini ini tidak sampai merubah kepadatan tanahnya atau strukturnya gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nanti sampel tanah itu akan kita ambil dengan menghunjamkan ring sampel ini ke bawah secara vertikal dengan bantuan misalnya nanti ada ring berikutnya dan sebagainya. Ini kita tunjukkan seperti ini dulu. Nah, nanti ini akan dihunjamkan ke bawah. Nah, supaya ketika ring ini dihunjamkan ke bawah, kepadatannya tidak berubah, maka terlebih dulu di sekeliling titik pengambilan ring sampel ini, titik pengambilan sampel tanah ini, kita akan bikin parit.
kita bikin parit seperti ini. Tujuannya apa? Pembuatan parit ini tujuannya adalah supaya ketika ring sampel ini dihunjamkan ke bawah, kepadatan alami tanah di sini tidak berubah. Nah, kita bikin parit. Matiin dulu. Nah, barusan tadi saya sudah menggali parit di sekeliling titik calon lokasi pengambilan sampel tanah utuh ini. Kenapa saya gali begini? Memang ini prosedur yang baku dalam mengambil sampel contoh tanah utuh, supaya ketika ring sampel ini dihunjamkan ke bawah, kepadatan tanah itu tidak berubah. Jadi diharapkan dengan digali dulu seperti ini pada parit di sekeliling ini, kepadatan tanah yang asli di lapangan ini tidak berubah ketika nanti sampel tanahnya masuk ke ring. Nah, selanjutnya ring itu kita hunjamkan ke sini, ke bawah secara vertikal dari sana kalau dengan cara seperti ini, dengan alat bantu papan yang rata seperti ini. Bukan papan, ini balok ya, balok. Usahain dada kita persis di atasnya sehingga tubuh kita memberi tekanan persis vertikal ke bawah seperti ini, persis vertikal ke bawah seperti ini. Nah, ini mulai bergerak, coba lihat itunya, coba mulai bergerak ke bawah. Nah, kalau perlu, tadi mana palu? Oh, bentar. Kalau perlu ini kan hati-hati supaya gerakan tetap vertikal ya. Nah, kemudian biasanya akan diperlukan alat bantu berupa ring line lagi, satu ring line lagi seperti ini, yang dirancang sedemikian rupa sehingga sisi atas dan sisi bawah ini tidak tajam. Nah, ini kita ini kan di sini, terus kita taruh di atasnya, terus kita ini kan. Ini harus hati-hati supaya gerakannya tetap vertikal ke bawah, dan tetap harus kita ingat prinsipnya, kita mengupayakan agar kondisi sampel tanah yang masuk ke ring itu sama dengan waktu sampel tanah itu masih di lapangan ya. Jadi pori-porinya tidak berubah, kepadatannya tidak berubah, susunan porinya juga jangan berubah. Jadi susunan porinya jangan berubah,
kepadatannya jangan berubah dan sebagainya. Ini butuh kesabaran dan kecermatan ya. Jadi pelan-pelan nggak apa-apa. Ini nggak perlu buru-buru. Dari sana. Hati-hati juga, jangan sampai tangan Anda kepentok. Kalau kepentok sedikit ya nggak apa-apa. Nah, ini ring sampel yang atas atau ring bantu ya, yang atas ini sudah mulai membenamkan lebih jauh lagi ring sampel ini ke bawah. Nah, setelah cukup terbenam seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini kan ada 2 ring sudah terbenam di tanah. Nanti yang dipakai sebagai sampel tentunya ring yang bawah ya. Ini kita ambil ini bisa pakai golok, bisa pakai garpu juga, bisa pakai garpu atau pakai golok Brazil tadi mana? Atau ya bisa macam-macam lah. Kalau ini sudah nggak terlalu kritis lagi. Yang kritis kadang-kadang pakai golok saja cukup ya. Tapi kadang-kadang kalau susah kita butuhkan ini garpu seperti ini kadang-kadang. Coba kita pakai golok saja cukup nggak nih? Goloknya harus cukup. Nah, coba kita bantu pakai golok atau bisa juga pakai golok yang lebih panjang lagi ya. Ini pakai garpu. Nah, lebih baik jangan dari satu arah saja ya, dari berbagai arah
supaya aman, ini jangan sampai buyar. Dari berbagai arah ya, supaya aman. Jadi jangan terburu nafsu cepet-cepet, takutnya nanti malah buyar. Ini kayaknya udah mulai bisa diambil. Berhenti dulu aku udah. Ya, ini udah nampaknya udah bisa kita ambil pakai tangan, mungkin dengan golok juga. Wah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Pertama kita akan coba copot dulu ring sampel bantu yang ada di atas. Kita copot dulu ring bantu yang ada di atas. Kenapa? Kita coba copot. Hah? Apa? Hah? Ngomong aja. Pakai golok. Oh, ya. Pakai golok yang Lebih cepat. ini coba kita copot ya. Kita kelihatan kan tadi gerakan melepaskan atau mencopot ini ya. Kita dapat seperti ini. Terus ini sampel tanah yang ini kita hilangkan secara hati-hati ya. Karena ini yang saya buang ini tidak akan masuk ke dalam ring ini. Ya begitulah. Jadi sampel tanah yang menggunung tadi itu kan tidak masuk ke ring ya. Kita buang dengan cara mengikis secara hati-hati gitu ya. Ini terus kita tutup nih. Kita tutup pakai penutup ring yang biasanya dari plastik seperti ini. Kita tutup. Sebentar. Ini ada gunting nggak ya? Waduh. Cutter. Ini ada akar ya, kita putus di sini, nah gitu.
apa nih? Oh. Nah, kita udah tutup ya seperti ini. Nah, tinggal kita hilangkan ini yang menggunung ini, karena ini kan tidak masuk ke sampel. Kita harus hati-hati, jangan sampai nanti ketika dekat dengan permukaan ring kita malah mengganggu sampel tanahnya. Ini masih aman. Memang ini butuh kehati-hatian ya, supaya kita dapat informasi atau data yang tepat atau akurat. Ini biasanya kita lakukan pakai cutter seperti ini, atau pakai pisau biasa juga bisa. Kadang-kadang pakai golok juga bisa, asal goloknya tajam dan tipis ya. Nah, ini mulai kelihatan permukaannya. Ya, ini hati-hati, apalagi kita udah mendekati permukaan ya. Jangan sampai berbuat kesalahan, dimana nanti tanah yang sudah di dalam ring malah terbongkar gitu kan. Ini rupanya ada rongga juga, rongga alami juga, ya udah nggak apa-apa karena memang ini alami. Ya kebetulan sampelnya mengandung. Ya, ini ada akar di sini ya, kita potong dulu. Harusnya pakai gunting ya, enaknya pakai gunting. Nah, jadi ya perlu juga disiapkan gunting. Ini ketika kita mengikis-kikis ini juga diusahakan jangan mempengaruhi porositas, kepadatan dan sebagainya. Susunan porinya jangan sampai terganggu. Ini saya ambil tutupnya. Ini ada akar sedikit ini. Nah, kita tutup ya, kita tutup. Nah, ini sudah. Jadi ini yang atas, ini yang atas dan ini yang bawah gitu. Nah, inilah sampel tanah utuh atau tidak terganggu, di mana nanti kita bisa mendapatkan data kepadatan tanah atau bulk density yang satuannya itu gram per cm kubik. Ya biasanya tanah itu kalau tanah mineral kan umumnya sekitar 1 gram per cm kubik biasanya. Terus juga bisa dapat nanti porositas atau ruang pori.
kalau kita ketahui kepadatan partikel tanah ya, misal partikel debu atau pasir apa itu kan biasanya itu sekitar 2,6 gram per cm kubik. Nah, kalau kepadatan partikel tanah itu diketahui atau diasumsikan, ya kita dapat nanti nilai porositas. Juga akan kita tahu nanti susunan porinya ya, apa lebih banyak pori makro, mikro dan sebagainya. Terus kita akan bisa ketahui dari sampel tanah ini permeabilitas tanah atau kemampuan tanah melewatkan air itu dengan satuan misalnya sentimeter per jam misalnya gitu ya. Gerakan air dari atas ke bawah itu bagaimana gitu ya. Ini kan atas, ini bawah. Saya kira gitu, cukup.